yang terjadi di Taiwan. Sehingga kami yang tinggal di Taiwan sekarang sudah sangat apa ya? Saya bisa katakan kalau misalnya tadi kalau temanya kita membicarakan new normal ya di sini sudah normal. Jadi tidak new normal tapi ya normal. Aktivitas ekonomi sudah biasa dan lain sebagainya. Ya itu Bu Ayu. Nanti kalau mau diskusi lebih lanjut kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Biar kita bisa mulai acaranya karena pasti masih menyangkut hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Kris gitu, apa yang pengen ditanyakan oleh Bunda, Bu Ayu gitu. Oleh karena itu di sini juga sudah ada ini moderator kita Maulana Yusuf, Big Muda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ami untuk waktunya. Teman-teman, sekarang saya ambil alih ya. Sekali lagi ya, saya ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo, selamat sore teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga saya harap semuanya tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Dan saya juga mengingatkan buat teman-teman, jangan lupa untuk memakai masker dan juga membawa masker selama pandemi coronavirus ini. Karena dengan teman-teman yang bisa aware dengan pandemi ini, insya Allah akan bisa memutuskan rantai penyebaran virus corona. Seperti ini teman-teman, kita harus membawa masker kalau mau keluar rumah. Oke, selanjutnya kita sekarang hadir lagi nih di webinar DIX Jilid 4 membahas mengenai new normal, tata kelolaan pemerintahan di kenormalan baru bersama pemateri-pemateri kita yang super duper keren dan juga milenial abis. Dan di sini juga saya mau mengingatkan juga buat teman-teman, saya bisa jamin teman-teman bisa akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari webinar pada kesempatan kali ini, asalkan teman-teman bisa mengikutinya sampai akhir. Oke, kita langsung tadi ya, langsung ke pemateri yang pertama. Beliau adalah nama lengkap Dr. Ayuning Budiati SIP MPPM, tempat tanggal lahir, Hari Pendidikan Nasional, di tempat tanggal lahir, alamat rumah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Nomor kontak buat teman-teman yang mau mau share bisa di 081765220449. Buat teman-teman yang mempunyai Instagram juga bisa follow IG-nya, yaitu @budiati_ayuning. Facebooknya ada Ayuning D. Komara. Pengalaman organisasi di Untirta yaitu Kemudaan dan Asosiasi Dosen serta IAPA. Riwayat pekerjaan beliau adalah dosen serta moto hidupnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, sebelumnya nih teman-teman akan ada video dari Ibu Ayuning. Mari kita simak dulu. Setelah itu baru Ibu Ayuning akan bisa memaparkan materi mengenai tentang new normal, tata kelolaan pemerintahan normal di kenormalan baru. Kepada Ibu Ayuning, saya persilakan. Ya teman-teman, ini kita akan lihat dulu video dari Ibu Ayu. The poet says, "Be hopeful, but the world is full of fear." The poet says, "Be hopeful, but how on earth can we be?" The poet says, "Be hopeful, but we're low on PPE." The poet says, "Be hopeful, but my business is going under." The poet says, "Be hopeful." But can't the poet hear the thunder? The poet says, "Be hopeful," but I'm stuck inside my flat. The poet says, "Be hopeful," but I'm sick of virtual chat. The poet says, "Be hopeful," but I fear we're in a rut. The poet says, "Be hopeful," but snowstorms are shut. The poet says, "Be hopeful," but we cannot tell what's true. The poet says, "Be hopeful," but we don't know what to do.
The poet says be hopeful, despite the abundance of despair. The poet says be hopeful, because without hope, what is there? The poet says be hopeful, but not naive or passive. The poet says be hopeful because our potential is massive. The poet says be hopeful and not let fear deter. The poet says be hopeful, and one day we'll be glad we were. I'm going to read the poem as my favorite voice, and that would be Sean Connery. The poet says, be hopeful, despite the abundance of despair. The poet says, be hopeful, because without hope, what is there? I'm trying to relive the back bits of my day. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Boleh dimulai ya Maulana? Boleh kan? Dengan rasa Baik, hormat. Bu, silakan. Turun. Jadi Bapak Ibu yang terhormat di rumah yang sudah dengan luar biasa atas izin Tuhan Yang Maha Esa, kita sudah berkumpul di acara ini yang diselenggarakan oleh BIX, Banten Institute Government Studies. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam dahulu. Di sini banyak sekali kolega-kolega, bahkan bos saya, Maulana Yusuf, sang moderator itu adalah anak saya. Di kelas SIM, jadi jangan main-main, di kelas IGOP ketemu saya lagi Maulana. Baik, Ibu. Saya ganti Maulana. Kemudian Ahmad Dailami, sang direktur BIX, juga anak saya. Dan Assalamualaikum anak-anak kelas IGOP di Stisip Setiabudi. Dan ada yang terhormat Ibu Arenawati, Kaprodi Administrasi Publik Untirta. Kemudian pembicara selanjutnya itu Pak Christian, dan itu sahabat saya, teman satu bis bolak-balik Bandung Serang, dan yang saya tahu beliau itu sangat religius dan baik hati, tidak sombong dan gemar menabung, serta cerdas sekali. Kemudian ada Chandra itu anak saya juga, jadi malu saya merasa tua meskipun dibilang masih milenial ya. Kemudian ada Gladys, anak saya juga, dan yang terhormat Pak Ketua Stisip Setiabudi, Pak Haris, Dr. Haris, itu juga anak saya. Jadi saya sudah tua ya. Kemudian ada juga Bu Isti, kemudian yang terhormat Pak Leo, Prof. Leo Damang. Assalamualaikum, mudah-mudahan mendengar salam saya. Kemudian salam buat keluarga. Ada yang terhormat Bu Niki, Pak Adinda tercinta, dosen AP Administrasi Publik, dan bahkan sahabat SMA saya pun ada di sini. Kemudian yang terhormat, tadi saya melihat ada bos saya, Pak Surya Wiranto, Brigjen dari Angkatan Laut. Yang terhormat, semoga semua sehat dan semua mendapatkan manfaat ridha Allah, menjadi pahala apa yang kita bincangkan hari ini. Saya boleh langsung di-sharekan PowerPoint-nya. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah hadir. Habis itu menanggapi video yang tadi, the poet says be hopeful. Jadi jangan mules setelah mendengar saya bicara ya, para bapak ibu yang terhormat. Maksud saya menampilkan video tersebut, etate supados, bapak ibu yang terhormat, tidak putus asa.
selalu positive thinking, selalu semangat dalam menghadapi bukan hanya pandemi COVID-19, tetapi juga semua permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara, khususnya dalam sistem tata kelola pemerintahan. Kemudian di slide yang kedua adalah di situ sih semua teman-teman pasti sudah paham ya bahwa tata kelola pemerintahan yang baik itu biasanya disebutkan sebagai good governance. Pak Ami bisa ditampilkan atau sudah ternampak mungkin kepada audiens. Good governance itu ciri-cirinya sudah pada tahulah, ada keterbukaan, akuntabel, supremasi hukum, partisipasi masyarakat. Itu United Nations mendefinisikannya 11 poin. Kemudian tapi di era kenormalan baru ini emangnya masih gitu jadi kedah kumaha, dan sebetulnya kita juga harus memahami dulu apa itu kenormalan baru. Pak Ami bisa pokoknya yang penting audiens bisa melihat PowerPoint saya ya. Bisakah? Karunya atuh sama saya udah buat tapi nggak ada yang lihat. Bisa tuh? Awas Maulana kalau nggak bisa nilai SIM-nya saya kurangi. Dari informasi manajemen. Aduh Ibu. Ketemu di LAS 3 bisa ngoperasikan PowerPoint, pasti dikurangi ya teman. Nilainya C. Ya kenormalan itu sudah pada paham ya bahwa perilaku sosial, perilaku individu itu harus beradaptasi dengan COVID-19. Jadi kesehariannya itu kesehatan itu diutamakan dengan menggunakan masker, face shield, cuci tangan, menjaga jarak. Dan bagaimanakah tata kelola pemerintahan di era kenormalan baru? Can bisa oke, Mi? Sudah, Bun, sudah. Oh, orang lain, tapi saya nggak bisa lihat ya. Oh, masa? Iya. Next slide-nya, Bapak Ibu yang terhormat, saya mencoba milenial ya, meskipun saya menolak. Saya berargumen bahwa dalam menghadapi pandemi COVID-19, tata kelola pemerintahan itu kedah harus berdasarkan bukan lagi hanya berdasarkan 11 yang good governance tadi. Yang pertama itu harus ada effective collaborative and co-creative governance. Dan harus mengadopsi atau menggunakan quintuple helix paradigma. Dan yang ketiga, mendasarkan semua tata kelola pemerintahannya itu kepada karakter atau akhlak. Kalau yang beragama Islam menyebutnya, dan itu embedded atau masuk di dalam Pancasila atau dasar negara kita. Jadi janganlah sampai berpikiran menjadi satu sila atau 3 sila sekalipun. Jadi apa itu kolaboratif co-creative governance, dan untuk mencapainya itu menggunakan apa? Next slide please. Slide berikutnya, yaitu argumentasi saya menggunakan teori Otto Scharmer. Otto Scharmer itu menggunakan teori U, Bapak Ibu yang terhormat, dan anak-anakku semua. Teori U itu menggunakan jati diri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri manusia masing-masing, dan menggunakannya untuk berkolaborasi dan berkokreasi sehingga semua masalah itu bisa diatasi. Tentu saja ini bukan panacea ya, panacea teh obat segala penyakit. Teori U itu bisa menghindari dari ego sektoral yang banyak terjadi di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah di Indonesia. Karena selain korupsi, karena Indonesia itu kedua negara yang terkorup, dan yang kedua adalah ego sektoral. Di teori U, punten
Anakku Maulana, kalau sudah lebih waktunya tolong ingatkan saya ya. Baik Ibu, nanti saya ingatkan. Ngomong terlalu banyak, malu sayanya. Jadi diawali dari downloading. Downloading itu jangan lagi kita kerjakan. Downloading itu business as usual. Artinya pemerintah itu kalau yang bisa berbelit-belit, kenapa harus dipermudah? Jadi kan kegiatan seperti biasa. Sedangkan hari corona mah kan benten, jadi harus ada protokol khusus, harus ada kebijakan khusus, misalnya di Jawa Barat, ada denda yang tidak memakai masker, sudah diimplementasikan 50.000 harus membayar 50.000 denda. Jadi jangan lagi downloading. Kemudian setelah itu menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Pancasila sila pertama, yaitu dengan menggunakan open mind, open heart, dan open will. Otto bilang, kalau kita open mind, kalau kita terbuka, maka kita tidak jadi prejudis ke orang, termasuk ke pemerintah juga. Pemerintah itu harus mampu berkolaborasi dengan sektor lain, aktor lain, karena dalam quintuple helix poin 2 nanti, ada aktor-aktor lain, bukan juga seperti good governance yang hanya tilu, pemerintah, swasta, sama masyarakat. Geus teu zaman ayeuna mah. Jadi ayeuna mah kedah aya 5, atau orang biasa, anak-anak saya di S2 di LAN atau di tempat lain dan S3 biasa menyebutnya pentahelix, but it's actually quintuple helix. Jadi menggunakan open mind, open heart, kecerdasan hati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa juga dengan open will. Open will adalah kemampuan untuk menggunakan kekuatan yang ada di tubuh kita, di manusia, untuk bisa berkolaborasi dan menyelesaikan masalah dan mengkreasikan sebagai solusi dari semua permasalahan di pemerintahan. Janten ini mah pendekatannya individu dulu, kemudian ditularkan di organisasi, dan ditularkan di bangsa Indonesia pada akhirnya. Setelah seeing, sensing, kita lihat di grafik teori U yang UITA, itu tadi, nampak di layar, itu ada pre-sensing. Pre-sensing itu adalah sensing, merasakan, tapi kita melihat ke belakang. Karena bangsa Indonesia bukan kali ini saja mengalami pandemi, 100 tahun yang lalu, konon katanya, menurut data, itu sudah pernah mengalami kesulitan lain, baik di bidang ekonomi, misalnya pemutusan uang, ya, nominal uang, kemudian malaria, dan itu jadikanlah solusi kekuatan pada saat itu kita gunakan kembali untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian setelah itu crystallizing, kemudian kolaborasi dan ko-kreasi, dan kita mencari solusi berdasarkan kegiatan pre-sensing yang tadi. Jadi Otto menganggap bahwa teori U bisa juga digunakan di pemerintahan, tidak hanya di pemerintahan tapi juga di swasta dan di semua sektor. Gunakan kekuatan yang ada pada manusia dan menggunakannya di organisasi, baik organisasi publik, organisasi swasta, sehingga semua permasalahan dengan pre-sensing, dengan kolaborasi, dengan ko-kreasi itu menjadi lebih bisa mengatasi solusi dari permasalahan. Contohnya, misalnya dulu Indonesia menghadapi 4.0, tidak ada printer 4D. Sekarang ini dari Lemhanas, ya, dari kegiatan kami di UID, bahwa contohnya itu memasukkan desain gambar gedung, yang keluar adalah 4D, desain gedung beneran gitu. Kemudian itu diawali dari dunia kesehatan, karena mata itu suka ada yang pecah karena kecelakaan, akhirnya masukin gambar mata dan yang keluar mata beneran. Kemudian ke ko-kreasi dan kolaborasi itu, misalnya nanti itu akan banyak artificial intelligence atau AI.
dan itu pasti akan sangat mengganggu buat orang yang atau pemerintah yang sangat egosektoral, sangat merasa bangga dengan dirinya, tidak mau bekerja sama atau berkolaborasi. Hal ini sangat menghambat terhadap permasalahan dan solusi yang akan diambil. Jadi harus berkolaborasi, collaborate and coordinate, sehingga bisa menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Kerjasama sama sektor lain. Kemudian sebetulnya itu juga bisa dilakukan dengan kacamata virtual ya, untuk mendeteksi COVID-19 supaya tidak tertular. Jadi menembus karena X-ray, menembus dari dinding, dan sehingga tanpa harus berdekatan bisa mendapatkan deteksi pasien ini atau orang ini mungkin atau tidak terdampak. Jadi untuk tahu itu bukan hanya orang yang menemukan, tapi kita harus berkolaborasi dan berkokreasi untuk mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan. Kemudian banyak contoh-contoh lain sih dari kolaborasi dan kokreasi, apalagi ayeuna pemuda-pemuda Indonesia itu sungguh luar biasa ya, seperti zaman dahulu. Pada saat kita belum merdeka, kita punya satu common enemy sehingga kita bisa menang. Dan kenapa tidak? Why not? Sekarang kita berkolaborasi, meniadakan ego sektoral, khususnya di pemerintahan, sehingga bisa berkolaborasi dengan 5 aktor lain yang nanti di tahap berikutnya. Kemudian selanjutnya, next slide. Itu apa aja sih yang perlu kita pahami untuk bisa melakukan kolaborasi dan kokreasi, yaitu literasi data, karena nanti di masa nanti itu, bahkan sekarang juga pun sudah, Bapak Ibu yang terhormat, big data itu penting. Contohnya, hari corona bantuan itu kemarin saya membimbing mahasiswa di LAN Bandung yang mengurusi hal itu, camat lah intinya. Nah, camat itu saya mengeluh, kenapa saya memutuskan bukan batas anak, tidak karena jadi data yang dibayar untuk semua bantuan itu beberapa sehingga tidak valid, ada yang meninggal, ada yang sudah sehingga itu tidak tersalurkan dengan hal ini menimbulkan itulah literate, kemudian literasi manusia itu kan sumber daya yang terbaik. Allah Tuhan yang Maha Esa dengan banyaknya masing-masing manusia punya rasa lain, meskipun memang Allah sumber daya manusia itu harus memiliki banyak potensi yang literasi teknologi ini sudah banyak ditanggapi, misalnya di dunia pendidikan ya. Sekarang itu Nadiem background IT-nya yang luar biasa, banyak memberikan, meskipun ada pro dan kontra, kebijakan-kebijakan misalnya distance learning, PJJ, Ganjar Pranowo yang tadi barusan saya dengar di berita, masyarakat yang tidak mampu atau tidak memiliki Android atau HP ya, smartphone, akhirnya belajar dengan gurunya di Pandeglang teh, di Payudan Bumina, di teras, dan itu dengan tetap menerapkan protokol. Jadi memang
Tapi paradigmanya jangan menyalahkan, artinya jangan salahkan pemerintah atau jangan salahkan dinas pendidikannya. Yaitu tadi kita sama-sama untuk membangun bangsa, terutama di era pandemi ini. Punten Ibu Ayu. Ya. Waktunya 2 menit lagi Ibu. Waduh. Jadi, kemudian kebijakan yang komprehensif yaitu tentang quintuple helix. Quintuple helix itu pokoknya mencakup ekologi, inovasi, sosial, demokrasi juga, di ekonomi. Pokoknya, next slide, itu terdiri dari 5 aktor dalam aspek sosial, ekologi, politik, ekonomi itu melibatkan not only government tetapi juga swasta, masyarakat yang paham terhadap lingkungan, yang aware terhadap lingkungan, media, juga akademisi. Jadi anak-anak saya yang akademisi tersebut jangan menjadi hasil penelitiannya, harus bisa diterapkan. Next slide please. Ini yang ketiga adalah tata kelola pemerintahan di era new normal, kenormalan baru itu should on basis on character atau berbasis karakter. Karakter itu adalah pengembangan atau budaya, kebiasaan anu dan sadidinten urang, karena jati diri itu ada dikasih sama Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Kita lahir dikasih jujur, dikasih sayang, dikasih pengasih, tapi itu biasanya misalnya yang sudah menjadi membudaya, ambil makanan, makan dengan tangan kanan, sampah itu diambil, dan yang nampak itu menjadi sebuah kepribadian. Next slide. Karakter, kata Imam Ghazali, adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa, dan dengan sifat itu seseorang secara spontan dapat dengan mudah memancarkan sikap, tindakan, dan perbuatan. Kemudian next slide. Jadi contoh tata kelola pemerintahan berkarakter di era kenormalan baru, my argument is, argumen saya adalah pemerintahnya kedah jujur. Contohnya kalau sekarang nih ke Gambir ada Corona Life Matrix. Jadi para penumpang sudah download di aplikasi CLM ini dan mengisinya dengan jujur. Kalau nggak jujur berarti akan membahayakan orang lain juga, hanya dirinya. Jadi harus jujur, jadi harus berkarakter. Saya juga masuk ke sebuah gedung, harus download dulu karena ada barcode dan scan, dan mengisi pertanyaannya teh apakah saudara 38 di bawah atau di atas 38 derajat Celcius. Nah, saya teh harus jujur. Jadi, bayangkan kalau tidak jujur mengisi itu akan membahayakan orang lain, malah COVID-nya bertambah. Kemudian pemerintah transparan, yaitu tadi big data, e-gov, kemudian akuntabel. Di Bekasi, Pemkotnya sudah mengadakan rapid test gratis. Komitmen, disiplin menggunakan masker, denda 50.000, kolaboratif dan ko-kreatif. Misalnya tadi dengan kacamata COVID tadi. Jadi kesimpulannya tadi upami tata kelola pemerintahan kenormalan baru harus ada efektif, kolaboratif, and co-creative governance. Nomor 2, kebijakan yang komprehensif yang mencakup quintuple helix. Anu katilu, tata kelola pemerintahan berbasis karakter. Ini penutup, ini ya. Ya, Bu. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu bisa berikan kepada negaramu. Berikan aku 1000 anak muda, kata Pak Karno, maka aku akan bisa memindahkan gunung, dan berikan aku 10 pemuda yang cinta akan tanah air, maka aku akan mampu mengguncang dunia. Kalau kata A.A.G, teorinya 3E, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari sekarang, dan mulailah dari yang kecil. Itu saja, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayuni untuk materinya yang sangat luar biasa banget. Dan kita jadi tahu nih ya, bagaimana cara pemerintah untuk bisa melakukan di era new normal baru ini. Contohnya tadi kan Ibu udah menjelaskan ada open mind, open heart, open will, serta ada beberapa ciri-ciri atau contoh yang bisa diterapkan untuk pemerintah
di tata kelolaan pemerintahan di era new normal, yaitu ada jujur, transparan, akuntabel, berkomitmen, serta ada berkolaborasi dan juga kreatif. Terima kasih banget Ibu Ayuni. Materinya sangat luar biasa, saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut nih ya. Kita lanjut ke pemateri yang kedua. Pemateri yang kedua kita ada dari Bapak Christian Widya Wicaksono, tempat tanggal lahir Bandung 22 Maret 1980, alamat rumah di Puri Cipageran Indah 1 Blok D nomor 126 162 Cipageran Cimahi Utara Kota Cimahi. Untuk nomor WA buat teman-teman yang mau catat silakan di 0886 95 81 83 672. Dan buat teman-teman yang mau follow Instagramnya juga, Bapak Wicaksono ini ada Instagramnya, yang itu ada @wicaksono80. Untuk Facebooknya ada Christian Widya Wicaksono. Nah, untuk pengalaman organisasinya beliau sangat banyak nih ya. Ada yang pertama itu Wakil Ketua Himpunan Administrasi Negara FISIP Unpar tahun 2001 sampai 2002, Kepala Divisi Riset dan Perkembangan Organisasi 25 Messenger Jawa Barat. Yang ketiga ada anggota ICMI Arsat Serang tahun 2006 sampai 2007. Yang keempat ada anggota ADI Perwakilan Provinsi Banten tahun 2006 sampai 2007. Yang kelima, Sekretaris Prodi Administrasi Publik FISIP Unpar tahun 2013 sampai 2017. Dan yang terakhir, anggota Divisi Kajian Strategi dan Pengembangan Masyarakat PPI Taiwan tahun 2019 sampai 2020. Sedangkan untuk riwayat pekerjaannya, Bapak Wicaksono ini pernah menjadi tenaga penyuluhan lapangan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung, Yayasan Setiabudi Bandung tahun 2004 sampai 2005, tenaga pelatihan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Barat 25 Messenger Jawa Barat tahun 2005 sampai 2008, dosen PNS Untirta Serang tahun 2005 sampai 2013, dosen Yayasan Unpar Bandung tahun 2014 sampai sekarang. Dan beliau memiliki moto hidup yang sangat luar biasa, yaitu hidup adalah ibadah. Lakukan yang terbaik dalam setiap aktivitas karena bagian dari ibadah. Wah, subhanallah banget ya teman-teman. Untuk moto hidupnya sangat luar biasa. Oke, daripada lama-lama nih ya, kita langsung aja nih, kita ke Bapak Widya Wicaksono, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama atas kesempatan yang diberikan. Puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan kasih-Nya kita bisa berkumpul bersama di sini, mengikuti kegiatan webinar gitu ya untuk pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan di era new normal. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh moderator, nama saya Christian Widya Wicaksono. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 di Departemen Ilmu Politik di Tunghai University Taiwan. Jadi Tunghai ini salah satu kampus Kristen ya, kampus Kristen di Taiwan, dan umurnya sama dengan kampus tempat saya bekerja, yaitu Unpar Bandung. Jadi sama-sama didirikan tahun 1955. Hanya saja kalau Unpar itu didirikan oleh Monsinyur Katolik, kalau di sini memang oleh misionaris Kristen Protestan dari Amerika. Nah, kemudian saya ya merasa beruntung gitu ya, punya kesempatan untuk sampai di Taiwan untuk studi S3 ini. Dan hal yang saya teliti di dalam penelitian saya ini adalah mengenai saya bisa minta bantuan Ami ya, Mi, untuk nampilin slide-nya, Mi. Jadi ya, sambil saya tunggu Ami menampilkan slide, saya langsung bicara saja. Jadi
Nah ini slide-nya gitu ya. Jadi penelitian saya untuk disertasi saya ini bicara tentang penataan lembaga non-struktural di Indonesia. Kenapa saya mengambil pembahasan tentang lembaga non-struktural? Karena memang nanti ada sejumlah alasan yang bisa saya kemukakan bagaimana lembaga non-struktural ini unik di Indonesia. Nah, pendekatan yang saya gunakan pendekatan kualitatif, gitu ya, pendekatan kualitatif yang yang kemudian lebih menitikberatkan pada studi fenomenologi. Studi fenomenologi itu ya unik di dalam penelitian kualitatif karena kita bicara tentang fenomena. Jadi kemarin pada saat saya mempertanggungjawabkan proposal penelitian saya, salah satu perdebatan adalah kenapa saya memandang evaluasi lembaga non-struktural di Indonesia itu sebagai fenomena, bukan sebagai sebuah program. Nah, ini yang kemudian kemarin saya berargumentasi bahwa justru yang menarik untuk digali adalah pengalaman orang-orang yang terlibat dalam proses evaluasi LMS ini. Dari pengalaman yang mereka rasakan secara subjektif itu bisa memberikan semacam lesson learn lah buat kita untuk penataan kelembagaan, khususnya penataan LMS ini ke depannya. Baik, Ami bisa masuk ke slide berikutnya nih, mohon bantuannya. Jadi begini, cerita awalnya adalah ketika mulai ini pemerintahan era yang sekarang, yang periode 2019-2024, pemerintah Republik Indonesia kemudian menetapkan 5 prioritas kerja pemerintah. Ada pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, lalu kemudian simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Nah, ini juga menurut saya sih satu hal yang baik gitu ya, karena pemerintah yang sekarang sudah mulai menaruh perhatian terhadap khususnya perhatian terhadap penyederhanaan birokrasi dan simplifikasi regulasi, karena dua hal ini berhubungan erat gitu ya, berhubungan erat dengan bagaimana kinerja pemerintah ini bisa ditampilkan pada level yang optimal. Nah, khususnya di dalam penyederhanaan birokrasi ada 2 poin yang kemudian penting di sini disampaikan, yaitu titik beratnya adalah penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level eselon. Jadi tidak seperti sekarang ada sekian eselon gitu ya, saya kurang ingat juga. Lalu kemudian ada peralihan jabatan. Ini jabatan-jabatan struktural ini dikurangi, kemudian dialihkan menjadi jabatan fungsional. Ini yang dicoba oleh pemerintah pada saat ini untuk melakukan penyederhanaan birokrasi. Baik, Mi, selanjutnya Mi, slide berikutnya. Nah, penyederhanaan birokrasi ini dimaksudkan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Anda bisa lihat di sini ada disposisi atau komunikasi yang lebih fleksibel, penataan proses bisnis yang lebih baik, kemudian menghadap bagaimana juga kita bisa adaptif dengan tantangan global dan seterusnya. Harapannya birokrasi menjadi lebih dinamis, agile, profesional, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penyediaan barang publik. Nah, di instansi pemerintah pusat, kalau kita lihat gitu ya, ini ada kementerian, ada sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga non-struktural, ini adalah sekretariat yang ditempatkan di bawah LNS, dan kemudian lembaga pemerintah non-kementerian, dan juga kemudian lembaga penyiaran publik. Sementara di daerah ada instansi daerah itu adalah pemerintah di level provinsi dan pemerintah di level kabupaten atau kota. Baik, Mi, slide berikutnya, Mi. Nah, sampai dengan sekarang gitu ya, ini yang sudah terjadi. Jadi yang belum mengajukan penyederhanaan struktur ini kurang lebih ada 27 dan 14 sudah mulai berproses, 9 ini sudah masuk ke dalam proses penyederhanaan struktur, lalu kemudian ada 9 lainnya sudah sudah establish strukturnya dan sudah sederhana. Ini yang sudah dikerjakan oleh pemerintah kita saat ini. Nah, itu dari garis besarnya kurang lebih seperti itu perkembangan yang terjadi di dalam upaya untuk melakukan penataan kembali atau penyederhanaan birokrasi di negara kita. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kenapa kemudian saya memfokuskan penelitian saya itu mengenai lembaga non-struktural? Karena begini, kalau kita kategorisasi gitu ya, ini berdasarkan hasil diskusi saya dengan beberapa rekan di Kementerian
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Jadi kalau dikategorisasi ada 3 lembaga di pemerintah pusat itu dikategorisasi ada 3 jenis. Yang pertama ada kementerian, yang kedua adalah lembaga pemerintah non kementerian, dan yang ketiga adalah lembaga non struktural. Gitu. Nah, untuk kementerian dan lembaga pemerintah non struktural ini sudah ada aturannya, sudah ada regulasi yang mengatur tata kelolanya dan struktur kelembagaannya, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara. Sementara untuk kategori yang ketiga yaitu lembaga non struktural, sampai dengan hari ini, sampai dengan kita diskusi hari ini, belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai lembaga non struktural. Memang lembaga non struktural itu dibentuk berdasarkan sejumlah aturan, dan ini menempati hierarki aturan yang berbeda-beda. Tapi aturan-aturan tersebut menjadi dasar pembentukan LNS, bukan mengatur bagaimana mengintegrasikan kerja LNS. Oleh karenanya memang ini menjadi semacam titik perhatian yang menarik lah buat saya pribadi. LNS ini membutuhkan perhatian, gitu. Membutuhkan perhatian yang kita perlu untuk bekerja sedemikian rupa untuk kembali menata LNS, karena kita menginginkan tadi birokrasi pemerintah ini tidak gemuk, tidak lamban, dan adaptif serta responsif terhadap perkembangan dari kebutuhan masyarakat, dan bisa juga memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Lalu kemudian salah satu permasalahan juga ketika kita ingin memetakan LNS ini ada di struktur pemerintah itu, kalau ini adalah saya ambil dari penelitian saya tahun 2010 ketika saya menjadi peneliti tamu di Dortmund. Struktur ini saya lukiskan berdasarkan bagaimana kita menginterpretasi Undang-Undang Dasar 1945, gitu ya, dan saya kemudian melakukan survei literatur, gitu ya, dan kemudian menggambarkannya struktur lembaga negara seperti ini. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika kita bicara lembaga non struktural. Nah, ini mau ditempatkan di mana? Ada yang mengatakan lembaga non struktural ditempatkan di dalam state commission, karena memang komisi-komisi itu ya masuk ke dalam kategori lembaga non struktural seperti Komnas HAM, KPK dan seterusnya. Termasuk komisi perlindungan anak, komisi penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, itu masuk ke dalam state commission. Jadi ada yang mengatakan, oh kalau gitu lembaga non struktural adalah bagian state of commission. Tetapi di lain pihak nomenklatur yang digunakan untuk memberikan nama kepada LNS itu tidak hanya state commission, tidak hanya komisi-komisi. Ada asosiasi misalnya, atau ada penggunaan istilah lembaga misalnya, seperti lembaga jadi kan LNS ini kalau secara aturan itu dia ada yang saya identifikasi, dan kemudian ini juga data yang saya ratifikasi dari Kementerian Pan-RB ada 99. Misalnya ada selain komisi ada akademi gitu. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lalu ada istilah juga Dewan Ketahanan Nasional. Lalu juga menggunakan istilah badan gitu ya. Badan misalnya ini contoh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun misalnya. Ini kan artinya apa? Kalau kita tempatkan dia LNS ini sebagai state commission, ternyata banyak LNS yang tidak menggunakan nomenklatur commission. Gitu. Oleh karenanya menempatkan LNS sebagai commission ya menjadi pertanyaan, menjadi bahan pertanyaan, ada keraguan-raguan. Lantas yang mana? Lalu di sini katanya ada di level yang di bawah, official was on the same level with the minister. Jadi pejabat yang sama kedudukannya dengan menteri. Tetapi juga jadi pertanyaan, apakah betul LNS itu kedudukannya setara dengan kementerian? Karena ada LNS juga yang di bawah koordinasi kementerian, gitu ya. Seperti yang di bawah Kementerian Perundang-undang Kemenkumham itu ada lembaga atau badan banding paten, gitu ya.
atau komisi paten dan lain sebagainya. Ini juga menjadi menarik, artinya ada LNS yang kedudukannya sudah jelas tidak setara dengan kementerian, tetapi bahkan di bawah koordinasi kementerian. Nah, oleh karenanya, karena kita bingung menempatkannya ada di mana, sampai dengan hari ini, kita juga mesti mendiskusikan, kalau begitu, bagaimana posisi dari LNS ini di dalam lembaga pemerintah, atau dan di dalam konteks keseluruhan struktur dari lembaga-lembaga negara. Nah, ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang perlu ke depannya kita pertimbangkan, sehingga penataan LNS ya menurut saya menjadi sangat penting. Ini kita masuk ke slide berikutnya, mohon bantuannya. Nah, di slide berikutnya ini yang menarik. Secara kuantitas, nah kementerian itu hanya ada 38 kementerian, sementara lembaga pemerintah non-kementerian itu jumlahnya hanya ada 23. Sementara LNS jumlahnya 99. Itu pun setelah dikurangi 23. Jadi nanti saya akan tampilkan slide ya, di mana pemerintah Republik Indonesia ini sudah membubarkan 23 LNS. Jadi Anda bisa bayangkan dulunya jumlahnya lebih daripada 100 LNS, lembaga non-struktural. Nah, ini kemudian menjadi semacam menjadi semacam pemikiran bahwa dari sekian banyak lembaga ini gitu ya, yang kehadirannya juga terkadang kontroversial dalam arti ya dipertanyakan oleh masyarakat, ini LNS ini baru dengar namanya, kemudian apa sih yang mereka berikan gitu ya, kontribusi mereka terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat ini seperti apa, dampak dari keberadaan LNS ini seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini kadang dipertanyakan, sementara jumlahnya 99. Anda bisa bayangkan bahwa LNS ini memiliki sekretariat, memiliki unit-unit, dan ketika kita bicara sekretariat, unit, pimpinan, dan lain sebagainya berkonsekuensi pada penyediaan jabatan. Jabatan artinya menyerap anggaran. Nah, ketika sudah menyerap anggaran, ya kalau dalam konteks akuntabilitas publik, itu kan kemampuan keharusan, kewajiban lah ya, kalau kita bicara akuntabilitas untuk menjawab dan menjelaskan kenapa anggaran ini dipergunakan, kegunaannya apa, dampaknya akan seperti apa. Kalau basisnya output ya, kalau basisnya outcome, kalau basisnya output ya kinerjanya ini akan seperti apa. Nah, oleh karenanya, karena jumlahnya sedemikian banyak, kemudian ya yang terbersit dari benak saya adalah ini belum ada aturannya, sulit menempatkan di dalam struktur lembaga pemerintah, dan ketiga jumlahnya banyak. Sehingga mau tidak mau, sebenarnya menurut saya dibandingkan kita konsentrasi kepada kementerian, dibandingkan kita konsentrasi kepada LPNK yang sudah jelas ada aturannya untuk menata itu, ya lebih baik gitu ya, energi yang dicurahkan adalah untuk memikirkan bagaimana sih penataan 99 LNS ini. Baik nih, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini juga ada beberapa critical points. Jadi dari tulisannya Pak Hamdan Zulfa ya, saya rasa kawan-kawan semua tahu Hamdan Zulfa. Menurut Pak Hamdan Zulfa, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada aturan yang menjelaskan pembatasan mengenai jumlah LNS. Sehingga orang memiliki kebebasan. Jadi ketika saya dulu pernah melakukan studi penjajakan sekitar tahun lalu ketika semester 2, ketika ngambil mata kuliah penelitian kualitatif, saya sudah mulai melakukan studi penjajakan untuk LNS ini. Dan salah satu yang terungkap dari proses wawancara itu adalah yang saya coding sebagai kata kunci di dalam LNS ini adalah LNS adalah lembaga yang inisiatifnya muncul dari pihak eksternal. Jadi bukan pemerintah yang menginginkan terbentuknya LNS, tetapi LNS ini adalah dorongan dari pihak eksternal yang kemudian diwujudkan di dalam pembentukan kelembagaan. Anda bisa bayangkan seolah-olah pemerintah kayak diserahi tanggung jawab, lembaga ini harus ada, nanti diisi oleh orang-orang yang seperti ini, dan kemudian harus dibiayai oleh pemerintah, harus menggunakan resource yang ada pada pemerintah. Nah, ini hal yang pertama. Lalu critical point lainnya adalah pembentukan LNS itu basis regulasinya macam-macam. Dan levelnya berbeda-beda. Jadi ada LNS yang dibentuk berdasarkan undang-undang.
Dan ini yang sampai dengan sekarang jadi permasalahan, karena ketika mau melakukan evaluasi LNS, kalau rekomendasinya LNS ini harus dibubarkan, maka ini harus ditembuskan kepada DPR. Jadi kewenangannya tidak bisa hanya diputuskan secara pihak oleh presiden, tetapi harus didiskusikan bersama lembaga legislatif sebelum LNS itu kalau memang dibubarkan. Yang kedua, ada LNS yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. Kalau ini ranahnya ada di dalam pemerintah, dan kalaupun memang misalnya dinilai sudah tidak lagi efektif, tidak lagi berfungsi optimal, ya bisa dibubarkan gitu ya oleh pemerintah. Lalu kemudian ada LNS juga yang berdasarkan, nah ini kalau waktu saya mempertanggungjawabkan proposal penelitian ini yang bingung. Jadi di Indonesia itu ada peraturan presiden, ada keputusan presiden. Jadi ada dua nih LNS juga. Ada yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden, dan ada LNS yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Saya coba cari apa perbedaan antara keputusan dan peraturan. Lalu saya menemukan gitu ya, bahwa kalau keputusan itu sangat spesifik dan bersifat sangat tenggat waktunya tidak panjang. Misalnya contoh adalah SK pengangkatan. Itu surat keputusan untuk pengangkatan misalnya dalam jabatan profesor seperti yang Anda sudah ketahui lah ya. Itu menggunakan keputusan. Sementara kalau peraturan biasanya durasi waktunya panjang. Oleh karenanya saya seringkali mempertanyakan kenapa kemudian ada LNS yang dibentuk berdasarkan peraturan, sementara di sisi lain ada juga LNS yang dibentuk berdasarkan pada keputusan presiden. Dan keberagaman inilah yang kemudian membuat bingung. Gitu ya. Keberagaman ini yang membuat bingung, dan ini juga perlu untuk dievaluasi. Lalu kemudian rekrutmen pimpinan LNS. Ini juga mekanismenya bermacam-macam. Ada yang diangkat, penunjukan gitu ya oleh presiden. Ada yang fit and proper test. Ya, seperti anggota KPK itu pimpinan KPK, komisioner fit and proper test di DPR. Ada yang langsung dipimpin oleh menteri, ada yang langsung dipimpin oleh presiden sendiri. Gitu. Makanya tidak ada aturan yang seragam untuk pemilihan atau pengisian jabatan pimpinan di LNS. Dan yang menarik, LNS ini terkadang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan kementerian atau lembaga pemerintah yang sudah ada. Sehingga budget yang dimiliki oleh pemerintah itu digunakan untuk membiayai dua lembaga yang berbeda tetapi menjalankan fungsi yang sama. Gitu. Fungsinya tumpang tindih tetapi sumber anggarannya sama. Ini yang jadi juga semacam critical points lah di dalam evaluasi LNS. Baik nih, kita masuk ke slide berikutnya nih. Nah, dari uraian-uraian tersebut kita bisa melihat, ini saya merujuk kepada tulisannya Pak Mokhtar gitu ya, salah satu guru besar di UGM, dan beliau saya perhatikan beberapa kali muncul di Indonesian Lawyers Club ya, dan cukup kritis terhadap pemerintah. Dan ya, bagaimana? Tinggal 4 menit lagi ya. 4 menit, baik. Terima kasih. Nah, ya sama-sama. Nah, 3 permasalahan utama LNS ini adalah, yang pertama adalah permasalahan yudisial, yang kedua adalah juga permasalahan implikasi secara administratif, karena tadi bicara anggaran, kemudian memunculkan mata anggaran, dan seterusnya. Dan yang terakhir, political implications. Dan political implications ini sampai dengan juga infiltrasi politik pada saat pemilihan pimpinan LNS. Gitu. Nah, oleh karenanya, karena tidak ada aturan kan, tidak ada aturan yang mengatur ya, kemudian ini menjadi menarik. Hanya saja yang saya perlu garis bawahi di sini, terminologi yang digunakan oleh Pak Mokhtar itu tidak menyebut lembaga non-struktural. Beliau menyebutnya, kalau Anda melihat buku yang beliau tulis, karena itu diambil dari disertasinya, beliau menyebutnya sebagai lembaga independen negara, atau lembaga negara independen. Gitu. Nah, oleh karena juga LNS juga dari segi terminologi, ini banyak cara penyebutannya. Ada buku yang menyebutnya, termasuk Jimli Asidik, ya. Nah, Anda juga tahulah pasti Pak Jimli. Jimli Asidik menyebut LNS bukan lembaga non-struktural, dia menyebutnya State Auxiliary Bodies. Lalu
Ada Cornelis Lay dari UGM, dia menyebutnya State Auxiliary Agencies. Lalu tadi Pak Mohtar menyebutnya lembaga negara independen. Lalu kementerian mulai dari yang awal sekali melakukan evaluasi LNS itu adalah Kementerian Sekretariat Negara, lalu dilanjutkan juga oleh Lembaga Administrasi Negara, dan kemudian sekarang menjadi domainnya Kementerian Pan-RB. Mereka menyebutnya dengan menggunakan istilah LNS. Nah, bukan apa-apa, aplikasi terminologi yang berbeda-beda ini membingungkan gitu. Mana yang masuk kategori LNS, mana yang tidak masuk kategori LNS. Ini yang juga menjadi perdebatan di awal. Baik, Mi, kita bergerak ke slide berikutnya. Nah, ini adalah rangkaian evaluasi, Anda bisa lihat mulai dari tahun 2010, dan saya ketika baca bukunya ternyata salah satu dosen Untirta ya, yang kita kenal sama-sama itu Pak Gandung Ismanto, beliau terlibat dalam penulisan buku ini. Buku mengenai penataan LNS yang diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2010. Lalu 2011-2013, karena mereka masih meraba-raba gitu ya, Kementerian Sekretariat Negara, maka evaluasi yang dilakukan terhadap LNS ini bentuknya adalah mereka bikin dululah profilnya untuk memetakan tugas dan fungsi dulu. Tugas dan fungsi dari masing-masing LNS untuk melihat duplikasinya di mana, tumpang tindihnya di mana, dan seterusnya. Nah, dari tahun 2010 sampai dengan 2013, tersusun kurang lebih 82 profil LNS Indonesia. Lalu 2013, Kementerian Sekretariat Negara, kalau Anda buka situsnya, mereka sudah menampilkan klasifikasi LNS. Hanya ini klasifikasinya pun mereka menggunakan 4 perspektif yang berbeda. Ada yang berdasarkan aturan, ada yang berdasarkan kepemilikan perwakilan di tingkat lokal, dan seterusnya. Ada 4 jenis lah klasifikasi tersebut. Nah, tahun 2014 mulai diserahkan ke Kementerian Kementerian Pan-RB, dan di sini sudah mulai nih Presiden mulai membubarkan. Jadi dari tahun 2014 sampai 2019 itu ada 23 LNS yang dibubarkan melalui sejumlah peraturan Presiden. Dan terakhir 2020, makanya ini penelitian tentang LNS menurut saya sangat penting. Sampai dengan mungkin Anda dengar ya kabarnya, Presiden mengatakan, ya saya kepikiran sudah kemana-mana, termasuk membubarkan dan merampingkan lembaga-lembaga negara. Dan kemarin kalau Anda baca berita di Tempo, Pak Muldoko sudah menyampaikan bahwa ada 3 LNS yang akan kemungkinan masuk di dalam dari 18 list LNS yang akan dibubarkan. Ada Komisi Nasional Lanjut Usia, ada Badan Restorasi Gambut, ada Badan Akreditasi Keolahragaan. Nah, ini artinya dari sisi seperti ini juga kita sudah lihat bagaimana kalau betul 18, artinya dari 99 nanti akan menyusut LNS itu menjadi kurang lebih 80-an. Ya, 81. Nah, tapi juga kalau Anda lihat 81 ya jumlahnya masih juga cukup banyak gitu ya. Mohon maaf, Pak Christian, waktunya sudah habis. Baik, karena waktunya sudah habis, nanti kita akan masuk saja di tanya jawab. Ini ada beberapa hal yang kemudian nanti bisa disampaikan tentang parameter evaluasi LNS dan kemudian rekomendasi setelah terjadi evaluasi LNS. Gitu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Christian atas materinya yang luar biasa hebat, dan mungkin dari kita pasti bakal ngerti ya bagaimana cara atau pemerintahan saat ini untuk di new normal terbaru ini. Oke teman-teman, saya di sini mau mengingatkan buat teman-teman semua, jika ada yang mau bertanya, silakan isi di room chat dan tunjukkan pertanyaannya untuk siapa. Oke teman-teman? Baik teman-teman, sekarang kita lanjut lagi nih ke pemateri yang terakhir, yang ketiga. Pemateri kita yang ketiga ini adalah nama Bapak Chandra Parmanto. Halo? Ya, halo, ya. Ya, mohon maaf Pak, Ya, saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Oke. Chandra Parmanto, SSM RMTRIB, tempat tanggal lahir Serang, 6 Juli 1988, alamat rumah Gria Lopang Indah, Blok FG,
Untuk nomor WA, jika teman-teman ingin mencatat bisa silakan di 0859 60 35 76 27. Untuk teman-teman yang mau follow juga bisa, yaitu di @hermanto. Untuk Facebooknya yaitu pengalaman organisasinya yaitu adalah sebagai peneliti. Untuk riwayat pekerjaan, Bapak Chandra bekerja di Tetap Yayasan di Rangkas. Yang kedua, Ketua Lembaga Setia Budi Rangkas. Dan yang ketiga, Chandra adalah seorang guru. Dan untuk teman-teman ini, Bapak Chandra mempunyai wakil hidup yang luar biasa yaitu jangan menyerah. Langsung saja ya teman-teman untuk materi selanjutnya Bapak Chandra, saya persilakan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, supaya tetap semangat karena saya melengkapi dari orang tua saya. Ada Pak Christian dan Ibu Dr. Ayu. Ini adalah orang tua saya, ya. Oke, langsung aja ke slide materi, ya. Bisa suara? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, kedengeran suara saya? Kedengeran, Pak. Ada, ya. Oke, ya, siap. Oke, langsung aja ke slide, ya. Baik. Ya, langsung slide. Mohon sebentar ya, Pak ya. Ya, oke, siap. Oke. Pak. Iya. Oke, langsung aja Pak Ami ke fungsi manajemen pemerintahan. Ya, oke. Nah, oke ya. Oke, nah materinya biar supaya tidak berat sebenarnya kita bicara tentang bagaimana tata kelola pemerintahan di era new normal. Sebelumnya based on teorinya adalah saya ingin bicara tentang ini oleh saya waktu S2 tentang bagaimana fungsi manajemen pemerintahan itu sederhana sebenarnya. Nah, pertama itu adalah bagaimana pemerintah ketika di era new normal ini harus benar-benar merencanakan apa sih yang harus dilakukan. Nah, bagi semua lembaga instansi pemerintahan, baik pusat dan sampai daerah. Kemudian bicara pemerintahan itu pasti akan bicara tentang organisasi dan sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan. Nah, sudah punya struktural, sudah punya sumber, baik itu SDM-nya, sumber daya alamnya, kemudian capital-nya atau modalnya, maka perlu direalisasikan atau bagaimana kebijakan itu harus diimplementasikan. Nah, seperti saat ini pemerintah sedang mencanangkan bagaimana di semua bidang aspek kehidupan itu new normal. Nah, setelah new normal diterapkan, apa aja sih sumber-sumber yang harus digunakan pemerintah dalam menjalankan sebuah kebijakannya? Ya, setelah itu dijalankan, kemudian sumber-sumber penggunaannya itu apa saja, maka pemerintah harus mengontrol nih, yang tadi orang tua saya sampaikan terkait tentang di sebuah daerah itu terkait penerapan new normal, ada sanksi, ya, kemudian saya merasakan di transportasi publik seperti KRL dan sebagainya, bagaimana sangat ketat sekali sanksi-sanksinya dan sebagainya. Kalau nggak pakai masker, kalau nggak pakai hand sanitizer dan sebagainya itu itu akan dikenakan sanksi dan sebagainya. Oke, next, Pak Ami, slide berikutnya. Ya, ini saya dapat data dari kompas.com. Ada 4 provinsi yang akan yang sudah siap untuk menjalankan kebijakan dari new normal. Teman-teman bisa lihat atau orang tua saya dan sebagainya, audiens,
bagaimana ada 4 provinsi yang siap. Ini ada Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo. Kemudian diikuti 25 kabupaten dan kota. Ya, kalau kita lihat di sini ada ini persebarannya banyak di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa gitu kan, yang artinya secara peta zona ini dia masuk zona ya hijau ya. Nah inilah kesiapan bagaimana gambaran pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan new normal. Oke, dan kemudian tentu ini didukung ya, harus didukung dengan bagaimana kesiapan personil ya. Kemudian ada 1.800 objek ya yang menerapkan kebijakan dari new normal tersebut. Nah, oke, next Pak Ami ya. Ini gambaran bagaimana tata kelola new normal, salah satu aspek bidang pendidikan. Hari ini kita melihat jenjang pendidikan dari level taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA menerapkan new normal, dan kemudian ya masih menjalankan sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, dan kemudian ada berbagai macam syarat membuka sekolah di zona hijau ya. Nah, ini dalam konteks masih banyak kajian-kajian ya, harus dipersiapkan semuanya, sarana dan prasarananya dan sebagainya. Ini kan kalau kita bicara pendidikan itu kan ada dari tingkatan yang paling anak usia dini, SD, SMP ya, sekolah menengah pertama. Ini kan sangat rentan gitu kan terhadap persebaran penularan COVID-19 ini. Gitu. Nah, next Pak Ami. Nah, yang paling terasa adalah kita tahu di zaman era milenial ini, saya yakin teman-teman ya atau orang tua dan sebagainya, kita butuh yang namanya pariwisata gitu kan. Nah, bagaimana ini kita dihantam oleh COVID, kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Artinya ada pemulihan di sektor yang paling sangat menurut saya di era milenial ini orang sudah bagaimana berpikir untuk wisata, untuk jalan-jalan. Tetapi di era COVID ini hantamannya sangat luar biasa. Nah, maka pemerintah perlu mempunyai strategi-strategi ya. Salah satunya ada di sini, bisa lihat di slide, itu ada program pemulihan, ya, bagaimana sektor-sektor industri pariwisata itu mendapatkan stimulus dari pemerintah pusat terkait kompensasi pajak, hotel dan restoran, gitu kan. Besarannya tidak tanggung-tanggung, 3,3 triliun. Nah, kemudian ada insentif tiket ke 10 destinasi wisata. Nah, Pak Jokowi ini kan lagi semangat-semangatnya membangun konsep 10 destinasi Bali baru. Nah, makanya bagaimana pemerintah saat ini menggenjot bagaimana ada insentif tiket gitu kan. Nah, salah satunya adalah strategi bagaimana pemerintah yang tadi aspek manajemen pemerintah itu adalah bagaimana pemerintah merealisasikan gitu kan. Nah, kemudian ada hibah di pariwisata ya, besarannya ada 100 miliar. Kemudian didukung dengan program pemulihan seperti sertifikat CAS itu ya, untuk membangun kepercayaan pasar. Stigmanya adalah bagaimana ketika kita berkunjung ke tempat wisata, tempatnya bersih, aman, nyaman dan sebagainya, dan tentu sarana dan prasarana untuk mendukung new normal ini lengkap gitu, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, kemudian karena kita sudah masuk di zaman digitalisasi, banyak cara untuk bangkit dalam konteks era new normal ini, pariwisata kita bisa naik. Ini langkah-langkah pemerintah yang menurut saya bisa digunakan dan efisien menggunakan media digital, elektronik, cetak dan sebagainya. Kemudian adanya revitalisasi destinasi wisata, ya teman-teman atau hadirin
bisa lihat bagaimana ada sebuah data pariwisata terpuruk, jumlah turis asing. Nah, ya, bagaimana dari 5 juta kemudian turun jadi 2,8 juta ya. Ini kan berpengaruh terhadap pendapatan pemasukan negara gitu kan. Nah, ya ini sangat terasa sekali, tapi ya pemerintah harus mempunyai sebuah solusi tadi, strateginya bagaimana dukungan pemerintah dengan adanya kompensasi, kemudian insentif, semoga ini bisa bangkit di era new normal itu semua. Oke, next, Pak Direktur. Ya, nah ini konsep yang dikembangkan oleh salah satu instansi Kementerian Komunikasi dan Informasi adalah bagaimana flexible working space ya. Bagaimana kita waktu pandemi kita dituntut untuk tetap produktif. Bagaimana kita kenal dengan istilah WFH, work for home dan sebagainya. Nah, maka ini dampak dari COVID ketika memasuki era new normal, pemerintah membuat sebuah model yang namanya FWSA, Flexible Working Space. Nah artinya bisa slide, Pak Ami, ya. Nah, model kerja di instansi Kemenkominfo ini menawarkan sebuah bahwa dengan adanya konsep ini akan munculnya jenis-jenis pekerjaan baru, gitu kan. Jadi tetap optimis di era new normal ini. Kemudian tenaga kerja akan multi generasi dan beragam. Nah, kemudian struktur dan tempat, dan dengan model seperti bekerja melalui daring, bekerja melalui penggunaan pemanfaatan teknologi, jadi ya kita tidak terbatas kerjanya di mana saja. Nah, kemudian konsep karir ditentukan oleh pekerja. Jadi tawaran-tawaran inilah pemerintah mencoba untuk bagaimana masyarakatnya untuk menjadi seorang yang produktif, ya bukan ditentukan oleh bagaimana perusahaan gitu ya mencari pasar tenaga kerja. Kemudian yang akan berkembang adalah model ini menawarkan digitalisasi dan otomatisasi, ya. Kemudian dengan adanya pengaruh digitalisasi, menyederhanakan pekerjaan sehari-hari, ya, yang harusnya kita misalkan mengurus dan sebagainya, ya ini sudah ada sebuah terobosan gitu kan. Kemudian akses dan pengolahan data semakin masif, ya. Nah, maka sekarang eranya serba big data, ya, gitu tuh. Kita harus membutuhkan sebuah data yang artinya kita akan tahu arah ke depan kita seperti apa. Oke, next. Nah, ini sekedar gambaran saja bagaimana ketika COVID-19, ya kita nggak boleh keluar kota dan sebagainya, ya ini kan pemerintah sudah menerapkan protokoler kesehatan di era new normal ini. Persyaratannya apa? Ini adalah bukti bagaimana pemerintah serius dalam mengatur apa saja sih kebijakan yang mengamankan atau dari aspek kesehatan supaya orang bekerja, ada kepentingan dinas itu bisa aman, sehat dan sebagainya. Ya tentu saja pemerintah membuat sebuah persyaratan, ya misalkan tadi pemateri pertama disampaikan Ibu Ayu, bagaimana ada cek, ya, perhatikan status daerah, kemudian tentunya memiliki surat tugas, kepentingannya, derajat kepentingannya itu bagaimana gitu kan. Nah, kalau yang nggak penting-penting banget ya nggak usah keluar kota gitu kan, yang akan berdampak pada anggaran tentunya. Nah, kemudian perhatikan kebijakan Pemda. Pemda ini harus satu suara dengan pemerintah pusat sebenarnya, dan menurut saya, hemat saya, pemerintah pusat ini harus secara saklek dan tegas, ya, mengatur bagaimana pemerintah daerah, terutama Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, mengatur pemerintah daerah dalam penerapan new normal dalam hal perjalanan dinas ini, gitu kan. Nah, kemudian lakukan protokol kesehatan sudah pasti, ya. Pemerintah harus memberikan sebuah contoh untuk masyarakat kalau
pemerintah dalam hal ini, baik pejabat publiknya, ASN-nya, itu menjadi contoh untuk masyarakat. Oke. Ya, sedikit saja dari saya. Intinya adalah koordinasi menjadi kunci pemerintah menjalankan new normal. Tadi sangat menarik bagaimana lembaga pemerintahan itu baik kementerian, non kementerian, dan non struktural yang disampaikan oleh Pak Christian ini, ya artinya sangat bisa kita bayangkan kalau kita kaitkan dengan koordinasi. Yang paling sulit di instansi pemerintahan itu adalah bagaimana kita menjalankan koordinasi. Ada ego sektoral dan sebagainya. Tapi menurut teorinya Van Bokert dan Peter Verhoes adalah ada 5 dimensi dalam menjalankan konsep koordinasi di organisasi publik. Terutama misalkan dasar interaksi gitu kan. Persoalan new normal, persoalan COVID ini bukan saja persoalan Kementerian Kesehatan, bukan persoalan pemerintah pusat saja gitu kan, tapi harus pemerintah pusat menjadi leadingnya bagaimana untuk interaksi instansi-instansi di atasnya, di bawahnya dan sebagainya. Kemudian tujuan pemerintah sudah jelas, bagaimana koordinasi, bagaimana menyamakan sebuah persepsi. Nah, tentu dimensi yang ketiga adalah pemerintah harus menyiapkan sebuah pedoman yang jelas, yang bisa dipahami oleh struktur-struktur di bawahnya atau struktur di atasnya, kemudian ada controlling dan evaluasi. Nah, dari aktivitas koordinasinya. Kemudian bukti konkret dari peran pemerintah. Ya, pemerintah ini kan identik dengan kerjanya rapat-rapat dan sebagainya. Apa sih peran pemerintah itu? Memberikan dampak untuk tadi kesejahteraan masyarakat tentunya, memberikan rasa aman dan nyaman di tengah new normal ini. Ya, kita coba untuk bagaimana menjadi koordinasi dengan model yang baru gitu kan. Kemudian aspek kelima adalah bagaimana sumber daya yang dibutuhkan. Nah, di era new normal ini apa sih yang dibutuhkan? Ya, misalkan sarana prasarana yang harus diutamakan adalah bagaimana pemerintah menyediakan anggaran untuk protokol kesehatan di sektor-sektor publik, di bidang-bidang yang sangat urgent seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan, prasarana, dan atau pelayanan publik lainnya yang memberikan rasa aman. Oke. Saya kasih contoh. Next, berikutnya Pak Ami. Halo Pak Ami. Halo. 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 Iya Pak. Ya. Satu lagi. Ya, slide satunya lagi. Bentar ya Pak. Ya, oke. Ya, ini satu studi kasus saya lihatkan tentang pentingnya koordinasi antar lembaga dalam new normal. Bagaimana Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 Juli 2020 kemarin yang diinisiatifkan oleh Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian itu membangun sebuah koordinasi tentang bagaimana kesiapan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan instansi kementerian lainnya, membuat sebuah rapat koordinasi yang berjudul Pembinaan Inovasi Daerah. Nah, maka pesan pentingnya adalah bagaimana tata kelola pemerintahan di era normal adalah pemerintah
itu dituntut untuk bagaimana berinovasi, terutama pemerintah daerah. Karena kita hidup di tengah-tengah bagaimana pengelolaan pemerintah daerah ini kan punya otonomi yang sangat kuat, maka ya menurut saya ini adalah inisiator dari koordinasi yang sangat baik, bagaimana satu komando, satu arah, apa saja kepentingan dan kebijakan pemerintah pusat ini harus bisa dijuantakan oleh instansi baik kementerian dan kementerian, kemudian pemerintah provinsi, dan kemudian pemerintah di bawahnya, kabupaten atau kota. Nah, oke, itu saja dari pemaparan saya. Baik. Sisanya nanti kita diskusi. Ya, terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Chandra Farmanto untuk materinya. Iya, siap. Ya. Jadi untuk saya ringkas sebentar ya teman-teman. Untuk materi dari Bapak Chandra Farmanto ini tadi memberikan penjelasan bahwasannya di Indonesia itu ada 4 provinsi yang sudah siap untuk bisa new normal, yaitu antara lain ada Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga ada Gorontalo. Serta di sini saya juga bisa menyimpulkan ada syarat-syarat PNS yang bisa boleh keluar kota untuk dinas. Yang pertama itu, karena kita temanya tentang tata kelola pemerintahan di era new normal ini, jadi kita fokuskan untuk di pemerintahan ya teman-teman. Jadi syarat PNS itu adalah pertama, perhatikan status daerah, yang kedua, memiliki surat tugas, dan yang ketiga itu tingkat kepentingan si dinas tersebut. Nah, oleh karena itu, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan untuk materi dari Bapak Chandra. Mungkin dari teman-teman juga ada juga yang mungkin udah menerima kesimpulannya. Langsung saja teman-teman kita ke acara selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya-jawab. Jadi saya mengingatkan buat teman-teman, jika ada ingin yang bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar yang sudah tersedia di Google Meet, dengan menulis nama, institusinya dari mana, serta pertanyaan yang diajukan. Oke teman-teman, kita tunggu ya. Tapi ini sudah ada pertanyaan pertama nih, yaitu langsung aja ya kita ke sesi tanya jawab. Dari namanya itu Sirvi Rahayu, institutnya itu di Universitas Serang Raya. Oke. Pertanyaan ini diajukan untuk Ibu Ayuning, yaitu adalah pertanyaannya, bagaimana sih Bu kira-kira kontribusi yang dapat diberikan untuk para akademisi di dalam tata kelola pemerintahan di era kenormalan baru, selain hasil riset-riset yang dilakukan oleh akademisi, kemudian bagaimana strategi yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah untuk tata pemerintahan yang berkarakter, mengingat seperti Ibu yang jelaskan tadi sebelumnya bahwa karakter itu merupakan anugerah yang sudah diberikan dalam diri kita. Mungkin kita langsung saja serahkan untuk jawabannya kepada Ibu Ayuning. Apa ada Ibu Ayuning? Ada dong. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Pak Maulana. Maulana. Ya Bu, mangga Bu, silakan dijawab pertanyaannya dari Sirvi Rahayu. Ya. Terima kasih Sirvi Rahayu dari Unsera. Mudah-mudahan kapan-kapan Pak Dery ya, kalau tidak salah ada di Unsera, bisa mengundang saya untuk hadir di Unsera dan gratis ya, sharing soal topik karakter. Jantan Sirvitek kedah dan kita semua harus paham dulu bedanya antara jati diri dan karakter. Tadi Sirvi bilang karakter tuh udah dikasih sama Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalik Sirvi. Jadi yang sudah dikasih sama Allah atau Tuhan Yang Maha Esa itu adalah jati diri. Tadi ada di gambar orang yang presentasi saya. Jadi jati diri itu misalnya sifat pengasih, sifat penyayang, sifat jujur, sifat mau berkolaborasi, terbuka, transparan. Sedangkan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa itu Maha pengasih, maha penyayang, maha jujur, maha baik. Nah, itu bedanya. Itu namanya jati diri. Dan di Indonesia, itu namanya jati diri bangsa kita adalah Pancasila.
Pancasila itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana di dalamnya kita menjadi harus rajin, disiplin, sholat, yang beragama lain, pergi ke gereja setiap minggu, misalnya seperti itu. Sedangkan karakter itu adalah budayanya. Saya biasa sudah, teman-teman juga sudah biasa, kalau mengambil sesuatu, bila misalnya Pak Chandra memberikan saya dengan bolpen dan saya mengambilnya dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri saya. Karena sudah biasa saya mengambilnya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri digunakan untuk sesuatu yang kurang baik, misalnya untuk sebagainya. Nah, kemudian saya melihat menjadi budaya, tadi saya sudah sampaikan misalnya korupsi, nah itu sudah jadi budaya, nah itu tidak baik, itu namanya karakter. Buang sampah sembarangan, itu udah karakter. Tapi kalau ngelihat sampah di jalan, terus ambil, disakuan heula, dimasukin ke kantong, itu nanti kalau udah ketemu tempat sampah dibuang, itu namanya baru karakter. Nah, contoh-contoh akademisi yang supaya bisa berkarakter, itu misalnya dengan, sekarang kan ada kurikulum Universitas Merdeka ya, magangnya itu sampai 6 bulan, dan itu bisa kita menggunakan kesempatan tersebut menjadi kesempatan untuk mengaplikasikan karakter kita, belajar dari orang lain, membudayakan kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga nanti karena karakter itu prosesnya dari yang tadi saya bilang, dari diri sendiri, dari sekarang, dan dari yang kecil. Habis itu kita menjadi model buat orang lain, sehingga orang lain menirunya. Kemudian habis itu di organisasi, di pemerintahan, setelah itu di bangsa dan negara. Kemudian caranya itu seperti apa? Melalui kebijakan-kebijakan, pergub, atau misalnya dengan pendidikan dan pelatihan. Misalnya mengatur budaya TikTok, karena kan sudah banyak yang korbannya ya, dan mohon maaf berjilbab juga gitu. Dan bahkan di Amerika pun itu sudah di-ban, dilarang karena dengan aplikasi TikTok yang ada di HP bisa hacking ke data yang ada di HP orang tersebut. Jadi misalnya di Amerika itu kan data-data kesehatan seseorang itu sangat private, bisa dihack dengan aplikasi TikTok. Kemudian di Makassar sudah ada kebiasaan untuk yang nggak pakai masker, itu kebiasaannya untuk push up 5 kali dan suruh membacakan Pancasila seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang harus dibudayakan kembali dan nanti ditularkan ke organisasi yang lebih besar, di RT, RW, di pemerintahan, kemudian di bangsa dan negara. Bagi akademisi kayak saya, kemudian teman-teman mahasiswa, peserta didik, itu bisa kontribusinya yaitu dengan jalan misalnya CSR, magang, KKM, selain dari penelitian. Rupanya itu saja dulu, Mas Maulana, Mangga, nuhun. Oke, baik, terima kasih Bu Ayuni untuk jawabannya. Dan terima kasih juga untuk penanya, yaitu dari saudari Sirvi Rahayu. Semoga jawaban dari Bu Ayuni tadi bisa menjawab dari atas pertanyaan saudari ya. Dan mungkin untuk Kang Dede Ruki ya, mungkin nanti bisa kita bicarakan di belakang bersama Ibu Ayuni ya. Jika Kang Dedenya kurang setuju mengenai korupsi itu bukan sebagai budaya gitu. Makasih ya Kang Dede ya. Oke, teman-teman kita lanjut nih yang kedua. Kita ada peserta dari nama Ibu Haja Yunita. Instansinya itu Stisip Setiabudi Rangkas Bitung. Pertanyaannya disudutkan untuk Bapak Dr. Christian. Oke, Bapak Christian. Jadi pertanyaan itu adalah kebijakan apa yang bisa diterapkan Indonesia dari negara Taiwan yang dianggap baik dan sesuai untuk negara tercinta Indonesia. Mungkin kepada Bapak Christian silakan jawab. Oh, ini pertanyaannya menarik ini ya. Apa yang baik di Taiwan yang bisa diterapkan di Indonesia. Jadi gini, beberapa waktu lalu saya sempat mengisi sebuah forum alumni administrasi publiknya Unpar. Lalu kemudian saya memaparkan gitu situasi COVID-19 di
di Taiwan dan bagaimana penanganannya. Nah, kemudian ketika tadi pertanyaannya kebijakan, karena kebijakan ini luas gitu ya. Tapi ya saya coba jawab dalam konteks yang saya yang saya pernah alami. Misalnya beginilah. Karena Taiwan itu kalau dibandingkan dengan Indonesia jauh sekali. Luas Taiwan itu hanya sebesar kurang lebih Provinsi Jawa Barat, hanya 20 seluas Provinsi Jawa Barat lah, lebih luas sedikit saja dari Provinsi Jawa Barat. Anda bisa bayangkan luas negara yang sangat kecil, kemudian anggaran belanja anggaran pemerintahnya lebih besar dari Indonesia, sehingga kemudian surplus gitu ya, tidak seperti yang terjadi di negara kita defisit. Ya artinya segala kebutuhan bisa terpenuhi gitu. Pelayanan ketika COVID-19 juga memang salah satu kunci untuk penanganan kan ya sudah jelas fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya di sini hampir di tempat kota saya tinggal ini hampir setiap satu bus stop itu hampir selalu ada rumah sakit. Sehingga ya fasilitas kesehatan banyak. Nah, kalau dari sisi kebijakan yang saya tertarik waktu itu ketika saya mengambil mata kuliah mengenai kebijakan di bidang lingkungan, environmental policy. Waktu itu saya diajak ke sebuah taman di kota Taichung ini, agak sedikit ke utara dari tempat ini, sehingga kemudian kita bisa melihat pelabuhan di sana. Yang saya pelajari di situ adalah kebijakan itu bukan merubah tujuannya adalah bukan untuk merubah lingkungan justru. Jadi kebijakan di bidang lingkungan itu justru mendorong perubahan perilaku pada manusianya, bukan pada lingkungannya. Jadi mereka bukan kayak misalnya gini, mereka menanami kembali kawasan hutan yang ada di wilayah utara Taichung ini, tapi bukan dengan tanaman yang asal ada dan diambil. Artinya mereka melakukan penelitian menelusuri kira-kira kurang lebih sampai 100 hingga 200 tahun yang lalu tumbuhan yang asli tumbuh dan ada di wilayah tersebut apa saja, diidentifikasi spesiesnya, kemudian ditanam kembali. Jadi dicari dan ditanam kembali. Anda bisa bayangkan ini bukan reboisasi tapi restorasi hutan gitu. Ini menurut saya sih langkah yang begitu besar dengan investasi yang begitu besar lah untuk perhatian mereka terhadap lingkungan. Lalu yang kedua misalnya tentang kewajiban menggunakan dorongan untuk belum ada kewajiban sih, ada juga dorongan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Jadi untuk menekan emisi gas karbon, salah satu caranya adalah mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Disediakan transportasi publiknya nyaman, tempat berhentinya jelas. Lalu kemudian kalau di kota Taichung ini, pemerintah daerah menerapkan setiap 10 km itu gratis. Jadi yang didorong adalah penyediaan infrastruktur untuk merubah perilaku. Sehingga kemudian penggunaan mobil pribadi berkurang, masyarakat berbondong-bondong menggunakan transportasi umum. Nah ini yang menurut saya juga tumpuannya bukan pada merubah sekedar pembangunan, saya bukan mengkritik ya, tapi infrastruktur untuk konteks Indonesia penting, tapi dalam konteks Taiwan, infrastruktur itu dibangun bukan untuk merubah lingkungan, tetapi bagaimana mendorong perubahan perilaku manusia. Jadi bukan lingkungan yang beradaptasi dengan manusia, tapi manusia yang beradaptasi dengan lingkungan. Ini paradigma kebijakan yang menurut saya baru gitu, cara pandang baru. Karena dulu saya pernah menulis misalnya tentang pembangunan ekonomi yang berbasiskan pada komunitas. Jadi orientasinya adalah kesejahteraan manusianya dulu. Terlepas lingkungan rusak dan lain sebagainya, selama kesejahteraan manusia meningkat, maka kemudian kondisinya akan baik. Ternyata cara paradigma ini salah. Yang harus diperhatikan justru keberadaan lingkungan, karena ini ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang ada dipelihara sedemikian rupa, kita yang beradaptasi, perilaku manusia yang dirubah untuk beradaptasi dengan keadaan lingkungan. Corona ini waktu kemarin kan menarik gitu ya, ketika semua orang tidak keluar rumah, penggunaan alat transportasi menurun drastis dan lain sebagainya.
Saya kemudian iseng-iseng baca jurnal penelitian dari kawan-kawan yang ilmunya ilmu lingkungan gitu. Ada satu asumsi yang menurut saya ketika itu, oh ini menarik juga. Corona ini seakan-akan lingkungan ini melepas sebuah virus, gitu ya, melepas sebuah virus untuk apa? Untuk mengingatkan manusia, karena selama ini jangan-jangan dunia ini kan yang disebut masalah itu karena ada manusia yang berpikir masalah itu ada. Ini agak sedikit filsafat ya. Masalah ada karena manusia berpikir masalah itu ada gitu. Nah, dunia melihat bahwa manusialah yang menciptakan masalah, sehingga dia melepaskan antibodinya sendiri, yang menyebabkan kemudian manusia harus beradaptasi perilaku yang kondusif terhadap lingkungan. Saya sih mencoba melihat si penulis jurnal ini seolah ingin mengingatkan kita bahwa, oh iya ya, kita harus belajar untuk bagaimana caranya fit in dengan situasi yang ada, dengan lingkungan di mana kita berada. Bukan kita memaksakan keberadaan manusia ini untuk kemudian merusak lingkungan. Nah, ini yang paradigmanya menurut saya sangat baru dan menarik gitu ya kalau di Indonesia, walaupun saya selalu berbicara gini, jangan kalau kita bicara perbandingan administrasi, semua yang ada di Taiwan bisa diterapkan begitu saja di Indonesia. Ya perlahan-lahan lah. Setidaknya kita bisa beradaptasi, mungkin perlu dipikirkan. Jangan-jangan cara perilaku kita sehari-hari, hidup kita sehari-hari yang menurut kita selama ini nyaman, baik-baik saja, ternyata menimbulkan masalah. Dan kita perlu untuk melakukan perubahan. Ya itu saja mungkin ya, yang bisa saya sampaikan. Tapi ada penolakan nggak? Gimana? Mau ya? Saya kembalikan ke moderator, silakan moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Christian Widya Wicaksono atas jawabannya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara, di mana kita akan menutup acara Q&A pada kesempatan kali ini. Nah, oleh karena itu, kita langsung masuk aja nih ke acara yang terakhir, yaitu adalah closing statement, di mana akan ada sedikit kata-kata yang akan disampaikan oleh para pemateri. Oleh karena itu, pertama kita akan dengarkan closing statement-nya dari Ibu Ayuning. Silakan, Ibu. Closing statement dari saya sedikit saja. Semoga kita semua selalu semangat untuk bisa menghadapi semua permasalahan, karena Allah menciptakan permasalahan beserta dengan solusinya. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan closing statement terakhir dari Bapak Christian Widya Wicaksono. Saya persilakan. Saya boleh izin nggak meminta Mas Chandra duluan? Oh, boleh. Boleh. Karena kan tadi nggak ada pertanyaan, jadi ada kesempatan sesuatu. Silakan. Oke, silakan kepada Bapak Chandra. Saya persilakan untuk memberikan closing statement terakhirnya. Apa ada Bapak Chandra? Halo? Iya, ya. Pak. Ya. Oke, ya. Terima kasih untuk kesempatannya bisa duduk bareng dengan orang tua saya waktu studi S1. Ini pengalaman yang luar biasa, ya, memotivasi saya untuk studi lanjut. Mudah-mudahan bisa keluar kayak beliau-beliau ini ya. Yang satu Australia, yang satu Taiwan gitu kan. Rasa barat dan timur ya. Tetap semangat untuk kita semua dan salam hormat dan sayang dan bangga kepada kedua orang tua saya, Pak Christian, semoga sehat di sana, dan kemudian Ibu Ayu, orang tuaku yang selalu motivasi anaknya sukses di bidang akademik. Terima kasih kawan-kawan BIX juga ada kesempatannya, dan guru-guru saya dan senior-senior saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Chandra atas statement-nya. Oke, lanjut ya teman-teman, kita ke
Dan pembicara terakhir yaitu adalah Bapak Christian yang akan memberikan closing statement-nya. Kepada Bapak Christian, saya persilakan. Closing statement saya mengucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan, bisa berinteraksi dengan kawan-kawan, terutama ini kan kebanyakan dari kawan-kawan dari Banten ya. Dulu saya pernah mengajar di Untirta, ya Mas Chandra ini salah satu mahasiswa juga, Bu Ayu kawan, dulu mengajar sama-sama di Untirta. Ya saya senang saja kasih kesempatan seperti ini, gitu. Ya semoga tidak kapok dan kawan-kawan masih berkenan lah untuk kalau misalnya mau berdiskusi lebih lanjut dengan saya. Penelitian saya mengenai LNS ini masih akan terus berlangsung. Saya akan memfokuskan pada evaluasi LNS. Saya berharap gitu ya di presentasi saya tadi kalau ada masukan-masukan, ada saran-saran untuk pengembangan penelitian saya sangat terbuka sekali. Saya sangat mengharapkan teman-teman membantu untuk mengembangkan lah penelitian ini menjadi concern kita sama-sama bahwa penataan kelembagaan pemerintah ini membentukkan perhatian yang besar, tidak hanya bisa dikerjakan oleh segelintir orang. Dan saya yakin kalau kawan-kawan misalnya ingin menjadi bagian dari proses penataan kelembagaan, mungkin juga bisa berkolaborasi dalam penelitian kita selanjutnya. Ini anak saya juga senang sekali dia ngeganggu saya. Ini kira-kira ini udah mulai tidak kondusif. Demikian saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Pasti gitu ya, saya merasa saya tidak sempurna apa yang saya sampaikan, ada kelemahan di sana sini. Saya memohon maaf gitu ya, kiranya kalau ada kata-kata kalimat kurang berkenan saya mohon maaf, dan kalau misalnya ada sesuatu yang bisa menjadi bermanfaat ya alhamdulillah, karena itu semua berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Christian untuk closing statement-nya serta materi-materi yang sudah dikasih kepada kita semua. Oke teman-teman, akhirnya kita ada di ujung acara di mana kita sudah melewati semuanya dari materi, Q&A sampai dengan closing statement. Nah, oleh karena itu, saya Maulana Yusuf sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan masih terbata-bata dalam berbicara. Teman-teman, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bang Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para narasumber, Bunda Ayu. Terima kasih. Foto-foto dong, foto bareng. Foto bareng, Bunda. Foto bareng ya? Ya, foto bareng. Foto bareng. Dulu kameranya. Sehat, Riz? Alhamdulillah, Bunda. Makasih, Bunda. Langsung selamat berbuka puasa juga buat Bunda. Jadi malu. Ya. Bunda. Pak Kris. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bapak semuanya. Ibu-ibu dokter, bapak dokter juga banyak juga di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Nantikan di webinar kami di setiap hari Senin jam 4 tema yang menarik. Tentunya sesuai kita angkat isu-isu yang hangat biar hasanah keilmuan kita bertambah dan insya Allah berkah. Nih, siapa Pak Leo? Pak Leo, Bu Niki, Bu Arena, tolong disapa dong. Sepertinya lagi ada giat, Wayu. Okay. Ya, tadi bilang memang keren, tapi sepertinya kasih ya. Oke, terima kasih. Ini ada Haris ya ternyata ya. Mas Ada. Kabarnya? Jadi ketua STISIP. Oh, alhamdulillah. Chandra juga ngajar di STISIP, Bro.
Semuanya di sini. Jadi Untirta dipindah ke Rangkas Bitung, Pak Kris. Miniatur stisip. Miniatur Untirta. Ada siapa lagi ya? Ini Judit. kawan-kawan mahasiswa. Ada Judit. Mana Judit kok? Nggak, saya nggak lihat. Judit Lagi jualan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Ya, saya alhamdulillah, senang ya. kawan-kawan sudah mulai berkarya gitu ya. Ya, Iya. amin, amin. Pokoknya Mendatangkan keberkahan. pokoknya Amin, amin. Pak Kris pulang, Bunda nanti ke Serang, kita bikin penelitian lagi bareng. Pol. Tapi ibunya mama. Ada tapi nggak pakai kerudung, Bu. Jadi ini ya apa? Dia diragi sama kakaknya ini di tengah sama kakak Safa. Kalau Tapi ini sebenarnya begini ya. Tadi itu jujur saja saya agak kurang fit in dengan